Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah perintah dari ajaran agama kita. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi adanya perintah itu ada batasan umurnya 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun itu tidak diperintah, tidak diajak. Kalaupun hanya sekedar, mungkin hanya sekedar latihan. Ya. Karena apa? Ini berhubungan dengan ilmu fikih. Ya. Jadi ada yang namanya mumayyiz, ada yang namanya akil balik. Ya. Nah, ada yang namanya hanya sekedar balita. Nah, mumayyiz itu kan sudah harus bisa berkata ini halal, ini haram. Ini surga, ini neraka. Kalau anak belum sampai mengetahui halal haram, benar dan salah, itu belum sampai mumayyiz. Sebaiknya kalaupun anak diajak untuk ke masjid, diajak ke masjid untuk istilahnya mengenalkan suasana masjid, catatan cuma satu, jangan sampai mengganggu jamaah lain. Biarkan dia dengan pendengarannya melihat orang sholat, dengan tatapan matanya melihat dia sholat, gitu kan? Nah, itu insya Allah menjadi hal yang baik, gitu kan? Ya. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Ya. Artinya sebenarnya bukan beberapa muhadisin menyampaikan, sebenarnya bukan urusan pukulan. Ingat, semuanya ada reward dan punishment. Ya. Kalau kita tidak punya rasa untuk nggak tega amat harus mukul, ya beri reward. Kalau kamu sholat, kasih hadiah. Itu pukulan, maksudnya pukulan itu balasan lah, bukan diarti ambil letter. Kalau umur sudah 10 tahun pukul, bukan begitu, bukan. Ya. Nah, jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, rawahu Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, salah satu tantangan ibu-ibu muda zaman sekarang adalah bagaimana mengajarkan anak sholat sejak kecil. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana caranya supaya anak mau sholat tanpa harus merasa terpaksa. Hari ini kita bahas tema yang sangat penting, mengajarkan anak sholat sejak dini tanpa paksaan, bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Didi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik Mas Haji. Alhamdulillah. Dan anak-anak kita itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sholat adalah tiangnya agama, ya. Maka sejak dini, sejak anak-anak kita perlu membiasakan, tapi tentu dengan cara yang penuh cinta dan tanpa tekanan. Ya, Ustaz, banyak orang tua merasa bingung kalau disuruh sholat, anak-anak suka ngeles, bilang capek atau sibuk main. Apa yang bisa jadi pegangan? Di dalam agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah perintah dari ajaran agama kita. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi adanya perintah itu ada batasan umurnya 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun itu tidak diperintah, tidak diajak. Kalaupun hanya sekedar, mungkin hanya sekedar latihan. Ya. Karena apa? Ini berhubungan dengan ilmu fikih. Ya. Jadi ada yang namanya mumayyiz, ada yang namanya akil balik. Ya. Nah, ada yang namanya hanya sekedar balita. Nah, mumayyiz itu kan sudah harus bisa berkata ini halal, ini haram. Ini surga, ini neraka. Kalau anak belum sampai mengetahui halal haram, benar dan salah, itu belum sampai mumayyiz. Sebaiknya kalaupun anak diajak untuk ke masjid, diajak ke masjid untuk istilahnya mengenalkan suasana masjid,
catatan cuma satu, jangan sampai mengganggu jamaah lain. Biarkan dia dengan pendengarannya melihat orang sholat, dengan tatapan matanya melihat dia sholat, gitu kan. Nah, itu insya Allah menjadi hal yang baik, gitu kan. Ya. Dan pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Ya. Artinya sebenarnya bukan beberapa muhadisin menyampaikan, sebenarnya bukan urusan pukulan. Ingat, semuanya ada reward dan punishment. Ya. Kalau kita tidak punya rasa untuk tidak amat harus mukul-mukul, ya beri reward. Kalau kamu sholat, kasih hadiah. Itu pukulan, maksudnya pukulan itu balasan lah. Bukan arti ambil letter. Kalau umur sudah 10 tahun pukul, bukan begitu. Bukan. Ya. Ya. Nah, jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, rawahu Abu Dawud. Jadi hadis ini memberikan satu gambaran, kita tidak boleh langsung memaksa, tapi ada proses. Ya. Proses pengenalan, proses pendidikan, proses pelatihan, baru proses pelaksanaan. Jadi ketika usia 7 tahun, anak menjadi terbiasa. Terbiasa dulu. Lalu kemudian ketika 10 tahun, boleh diingatkan dengan reward and punishment. Boleh jadi mungkin tidak memukul karena dia sholat. Pokoknya kalau sholatnya nggak benar, lari 3 putaran. Misalnya terjadi. Begitu maksudnya. Oke. Berarti kuncinya bukan memaksa, tapi membiasakan sejak dini dengan contoh nyata, ya Ustaz. Betul. Anak-anak belajar itu paling cepat dari teladan, dari contoh yang dilihat dan didengarnya. Iya. Kalau orang tuanya kelihatan sholat, rajin sholatnya, insya Allah anak juga ingin meniru. Ya. Kadang lucu juga Ustaz, anak-anak punya alasan unik untuk unik kalau disuruh sholat. Misalnya, nanti aja Bu, malaikatnya masih antri. Masa ngomongnya begitu deh. Tapi masih ada juga yang bilang masih tadi udah sholat kok sama boboiboy di TV. Betul. Jadi orang tua harus sabar ya, jangan langsung marah. Betul. Jangan sampai anak menjadi trauma. Bahkan ada satu hadis yang bisa kita jadi pegangan. Jangan kelewatan dalam melaksanakan ajaran agama sehingga timbul kejenuhan, timbul kebosanan, bosan, jenuh, jangan sampai terjadi. Atau dalam bahasa kita trauma. Trauma capek gitu. Jangan sampai terjadi. Maka untuk menyikapi itu jangan sampai ada bosan, apalagi trauma. Caranya yang pertama, sholat belajar berjamaah di rumah. Ajak anak-anak untuk menjadi makmum kecil kita. Bahkan boleh jadi mungkin ini pembinaan keluarga. Suami menjadi imam, istri dan anak menjadi makmum. Ya. Coba bayangkan ketika suami menyuruh kepada mantu, pada mantunya laki-laki, coba kamu azan. Masya Allah, azan itu panggilan surga. Ya. Bukan sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu panggilan surga. Lalu kemudian selesai, coba renungkan ketika kita nyuruh, biar anak yang ada dah baca kamu selesai. Coba ibu, istri kita disuruh iqomat. Iqomat itu panggilan surga. Disuruh oleh suami yang ditaati sebagai kunci surga, disuruh membacakan panggilan surga. Ini luar biasa. Terus gitu, rukunya, sujudnya, suami itu diikuti, semuanya diikuti. Tidak ada yang tidak mengikuti. Kan kalau tidak ada sholat, suami makan, ya makan, cuma sekedar makan gitu aja, minum sekedar minum. Tapi kalau sholat kan bukan hanya dunia, tapi nyampe akhiratnya juga. Ya. Ini adalah tentang bagaimana sholat di rumah. Apalagi diakhiri, suami tidak malu-malu untuk, Bu, ayah minta maaf, banyak salahnya. Akan dijawab oleh istri kita juga, ibu yang salah.
belum melayani dengan maksimal, dengan optimal, dengan baik, masih kadang-kadang marah-marah dengan suara yang jelas, bahkan kadang-kadang diiringi dengan air mata. Kira-kira anak yang ngelihat yang seperti itu akan melakukan apa coba? Dia akan merasa, ya Allah, itu bapak saya, ayah saya, ibu saya seperti itu. Dia juga kalaupun kelakuannya kagak benar, paling ngomong, Pak, saya minta maaf. Nah, ini yang terjadi. Jadi sholat di rumah itu bagian daripada pembinaan. Yang kedua, berikan apresiasi. Misalnya, Masya Allah, adik sholatnya bagus sekali. Ucapan-ucapan yang menyenangkan. Atau sekedar permen, atau sekedar mungkin di jamaah masjid hanya ngasih 1.000, 2.000. Nah, itu juga nggak ada masalah. Yang ketiga, bikin suasana yang menyenangkan. Bisa kasih sajadah khusus untuk anak-anak, mukena lucu untuk anak-anak, suasana menyenangkan, termasuk boleh jadi ada program. Oh, nanti kita akan sholat di Istiqlal. Oh, nanti kita akan sholat di Atin. Nah, jadi suasana-suasana yang menyenangkan. Nah, kalau udah diajak sholat pasti diajak makan gitu. Atau sholat di Mahri, di Limo. Anak-anak itu kalau merasa dihargai, mereka akan senang melakukan. Kalau anak sudah agak besar tapi masih ogah-ogahan, bagaimana Ustaz? Nah, itu harus ada strateginya, memang ada caranya. Nah, ini butuh ilmu. Kenapa? Yang pertama, kita harus membangun kesadaran. Kesadaran ini adalah kewajiban, bukan ketakutan. Sadar bahwa ini adalah kewajiban, sadar ini adalah kebutuhan. Kenapa? Sholat itu butuh kita. Sehingga bagaimana mengajak anak-anak kita itu agar sholat itu merasa nyaman. Merasa nyaman. Makanya ketika kita sholat sering, oh sholatnya bagus nih, kasih hadiah. Itu karena biar dia merasa nyaman, senang aja gitu. Jelaskan bahwa sholat itu kita sedang bicara dengan Allah, dengan pencipta, dengan yang maha luar biasa. Bukan sekedar kewajiban saja, tapi kita harus merendahkan diri di depan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadikanlah sahabat anak dengan dengarkan alasannya, jangan hanya memerintah. Alasannya apa? Nggak ada masalah ketika masih anak-anak sholatnya udah bablas. Sekarang kamu nggak sholat asar, udah waktu maghrib. Nah, sekarang tahu nggak hukumannya? Ya, saya siap dihukum. Sekarang kamu sholat asar, habis itu sholat maghrib karena sudah waktu sholat maghrib. Tapi asar dulu karena kamu tinggalkan. Jadi hukumannya ya mengerjakan yang memang tidak dikerjakan. Nah, berikutnya yang ketiga, doakan. Doa itu doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Nabi Ibrahim berdoa dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-40, ya Rabb, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Doa orang tua itu sangat berpengaruh. Jadi jangan berhenti, jangan malas untuk mendoakan anak-anak kita. Masya Allah. Jadi orang tua harus kombinasi, ya teladan, doa, dan komunikasi yang betul. Jadi sahabat pencerah hati, Bapak Ibu-ibu, mengajarkan anak sholat sejak dini itu bukan dengan paksaan, tapi mari dengan cinta, dengan contoh dan doa. Semoga para ibu semakin semangat membimbing anak-anaknya dalam sholat sehingga tumbuh menjadi generasi yang cinta. Lantas ini berikutnya Ustaz, jadi pentingnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Nah, Masya Allah, ya. Saya kira sahabat pencerah hati yang dirahmati Allah, semoga tetap semangat meskipun suami kadang lebih semangat menonton bola ketimbang berangkat ke masjid. Nah, itu sering banget, sering banget. Azan maghrib sudah terdengar, tapi yang dicari malah remote TV, bukan sajadah.
Inilah yang mau kita bahas hari ini, Ustaz. Pentingnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Kenapa Islam begitu menekankan hal ini, dan bagaimana peran istri agar suami dan anak laki-laki mau ke masjid dengan hati tenang, dengan hati senang, bukan karena disuruh. Masya Allah. Ya, dan dalam banyak keluarga, sholat berjamaah di masjid mulai jarang dilakukan. Kadang suami merasa yang penting sholat walau di rumah. Sebenarnya sebab penting sih sholat berjamaah bagi laki-laki itu menurut Islam, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa, sangat penting dan mendasar. Ya. Di dalam Islam, sholat berjamaah bagi laki-laki itu bukan hanya soal pahalanya yang maha besar, tapi juga tanda keimanan dan tanggung jawab spiritual bagi seorang kepala keluarga. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. 27 derajat, gitu kan. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah mengatakan bahwa beliau hampir saja membakar rumah orang-orang yang tidak mau berjamaah di masjid, padahal rumahnya dekat masjid. Nah, ini ada cerita ini Mas Haji nih. Ya. Ada satu cerita, istrinya pengen suaminya rajin ke masjid berjamaah. Ya. Jadi ternyata semua pakaian sholat, sarungnya, pokoknya, sajadahnya, pecinya, udah ditaruh ke masjid. Pas waktu sholat, karena biasa di rumah, tanya, Bu, mana sarung ayah? Koko ayah mana? Udah di masjid. Kenapa di masjid? Kenapa di masjid? Bukan di sini aja, ayah kan mau sholat di sini. Laki-laki ke masjid, sono di sini nggak ada, mau pakai orang mau kena. Gitu. Di sini udah nggak ada sarung, mau pakai mukena. Nah, ini salah satu cara ibu-ibu nih mau nyuruh suaminya mesti begitu. Ya harus begitunya ya, gitu saja. Ya. Ya, selanjutnya sholat berjamaah itu bukan sekedar ibadah ya, tapi juga pemersatu umat. Ini masuk kepada hikmah ya, hikmah daripada sholat berjamaah. Sholat berjamaah itulah pemersatu umat. Karena apa? Dalam sholat itu tidak ada yang beda. Faidah kabaro fakabiru, apabila imamnya takbir, takbir diikuti. Imamnya kunut, imamnya ruku. Jangan ada yang beda-beda. Harus selalu sama. Kenapa? Karena sholat jamaah ini adalah pemersatu. Bahkan sawu, rapatkan. Nah, ini adalah pemersatu. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kalau rapat maka hatimu rapat, hatimu dekat. Kalau renggang, hatimu jauh. Ya. Ternyata Rasulullah menyuruh rapat barisan itu saf itu bukan sekedar gaya-gayaan dalam sholat, tapi ternyata menyuruh rapat itu agar muncul kebersamaan sesama umat Islam. Masya Allah. Berarti selain ibadah ada nilai sosial dan kebersamaan yang besar ya, Ustaz. Betul Mas, betul. Karena memang bagi keluarga ya, ada kalau ayahnya rajin ke masjid, biasanya rumahnya penuh dengan berkah. Jadi salah satu hikmah ya. Gimana di dalam masjid juga semua laki-laki sama derajatnya di hadapan Allah. Kaya, miskin, pejabat, rakyat, pimpinan atau staf sama saja. Nah, makanya kalau ayahnya malas ke masjid, rumah kita bisa menjadi dingin ya. Seperti kuburan, bukan karena AC, tapi karena memang ruh spiritualnya menghilang. Baik, Ustaz. Saya pernah dengar ada istri yang bilang begini kepada suaminya, "Abang, kalau azan jangan pura-pura dengar. Itu bukan ada dari HP, itu panggilan." Ini istri solihah ini ya, istri solihah, tapi nyentilnya lembut menusuk.
Ada juga suami yang bilang masjid jauh Ustaz gitu. Padahal kalau diajak makan bakso 2 kilo juga kuat dia jalan kaki gitu. Betul Ustaz, betul. Tapi kadang ada juga suami yang bilang begini, saya malu ke masjid, takut nggak kenal orang. Nah, ini gimana Ustaz? Biar laki-laki mau memulai kebiasaan itu tanpa beban. Yang pertama, jangan tunggu kenal, tapi kenalkan diri. Ya. Saya di jalan ini nomor segini, keluarga saya sekian orang, anak saya lakinya segini, perempuannya segini. Ya. Itu disampaikan. Kalau kita datang ke masjid dengan niat baik, niatnya baik, niatnya aja dulu, maka Allah akan bukakan jalan yang baik. Itu yang kedua, bagi ibu-ibu, jangan langsung marah kalau suaminya belum ke masjid, tapi doakan, dorong, motivasi dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijaksana. Seperti tadi saya sampaikan, bukan sajadahnya, sarungnya semua di masjid, ya akhirnya teman kepaksa ke masjid, orang gak ada alat lain gitu kan. Misalnya kembali doakan dan motivasi dengan cara yang lembut. Contohnya, abang coba deh ke masjid, siapa tahu ketemu rezeki atau teman yang baik di sana gitu. Jadi bahasa-bahasa yang memotivasi lah. Kenapa? Karena memang inilah bahasa ahli surga. Karena yang diomongkan adalah tentang surga. Begitu Mas. Wah, itu cara halus tapi dalam maknanya. Karena kadang-kadang dorongan paling kuat bukan dari ceramah ustaz, tapi dari dua istri yang tulus. Iya, betul sekali, betul saja. Banyak laki-laki berubah bukan karena dimarahi, tapi karena didoakan secara diam-diam oleh istri yang mencintainya. Maka ibu-ibu di rumah punya peran besar untuk apa? Menghidupkan sholat berjamaah di dalam keluarga. Saya jadi ingat, Rasulullah SAW juga sangat menjaga sholat berjamaah bersama para sahabat. Kalau kita lihat sekarang, rumah-rumah yang suaminya rajin ke masjid, suasananya memang beda, adem, tentram dan jarang ribut. Betul Semaji. Dalam surat An-Nur ayat 36-37 Allah menyebutkan tentang rumah-rumah yang di dalamnya disebut nama Allah. Disitulah laki-laki tidak dilalaikan oleh jual beli, oleh urusan dunia, tapi tetap mengingat Allah dan tetap mendirikan ibadah sholat. Artinya keluarga yang kuat adalah keluarga yang punya ayah-ayah kuat. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat sholatnya. Bahkan ada satu hadis penguat, nawiru buyutakum qiraatul Quran was shalah. Sinari rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat. Karena itu istilah anak-anak laki-laki akan meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Baik. Jadi kalau suami ke masjid, anak-anak akan ikut. Tapi kalau suami rebahan waktu azan, anak pun ikut rebahan. Betul. Anak itu bukan mendengar nasihat kita, tapi meniru kebiasaan kita. Ya. Makanya kalau mau anaknya soleh, maka ayahnya dulu harus soleh dalam tindakan kebaikan. Luar biasa Ustaz. Pembahasan hari ini menyentuh sekali. Jadi untuk para ibu-ibu di rumah, mari mulai hari ini kita sama-sama doakan dan dorong suami serta anak laki-laki agar semangat ke masjid, sholat berjamaah dan menjadikan rumah kita penuh dengan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Ingat, sholat berjamaah bukan hanya ibadah, tapi simbol tanggung jawab laki-laki sebagai imam keluarga. Kalau imamnya kuat, imannya, maka makmumnya juga kuat. Istri dan anaknya juga akan ikut menjadi kuat. Ya. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya pada hari ini. Dan untuk sahabat duet pencerah hati, kalau Anda punya tema atau pertanyaan menarik untuk dibahas di episode berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan ataupun saran tema
yang akan dibahas pada episode berikutnya. Siapa tahu tema yang Anda usulkan yang kami pilih. Baik, semoga Allah menjaga keluarga kita, menumbuhkan hati kita di dalam ibadah, dan menjadikan rumah kita seperti taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Suprapto Muslim dan bersama Ustaz Dr. Haji Ibnu Khairuddin mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.